Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi. Semoga kabarnya tetap baik dan semangat, teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di presentasi tugas Mekanika Fluida yang berjudul Jaringan Transmisi, Distribusi, Teknik MIPA, dan Pompa, serta Desain Debit, Rencana, dan Periode Ulang. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih bersama narasumber-narasumber keren yang akan berbagi lah insight dan pengalaman serta pengetahuannya. Baik, langsung saja kita perkenalkan ya diri masing-masing dari kelompok 6. Baik, yang pertama ada saya sendiri, Tangguh Satirviansa sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan saya. Saya adalah Rosia Indonesia Saya Arzin Faizano. Saya Rere Matusari. Saya Yuda Ramadan. dan yang terakhir ada Pak Ferry ya, Pak Ferry. Ya, hadir, Mbak. Oke, dan kemudian ada Mbak Anissa. Ya, berikut adalah rekan-rekan dari kelompok 6. Oke, biar makin hidup, saya harap teman-teman bisa semangat ya menyampaikan dengan pembahasan-pembahasan yang akan kita sampaikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama. Dan lanjut, Mbak. Baik, di sini saya akan membahas satu topik atau satu tema mengenai desain pemilihan jenis dan perencanaan posisi air valve pada jaringan transmisi. Boleh next. Nah, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu keterkaitan jaringan transmisi dengan desain air valve. Nah, sebenarnya untuk di secara umum jaringan itu terbagi menjadi dua ya, ada jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Dalam sistem penyediaan air bersih itu terdiri atas subsistem produksi, transmisi, dan distribusi. Transmisi menjadi yang utama karena penghubung antara instalasi pengolahan air dengan reservoir atau zona distribusi. Nah, keandalan operasional tersebut sangat bergantung pada desain hidrolik serta pemilihan kontrol aliran, salah satunya yaitu air valve. Nah, air valve itu sendiri berfungsi untuk mengatur, mengontrol, dan melindungi sistem perpipaan dari kondisi abnormal, seperti akumulasi udara, aliran balik, maupun lonjakan tekanan. Pemilihan jenis air valve yang kurang tepat bagi satu sistem atau satu skema penyediaan air bersih itu dapat meningkatkan kehilangan energi, memperbesar risiko kerusakan pipa, dan menurunkan efisiensi operasi sistem yang telah berjalan. Boleh next. Nah, masuk ke dalam jaringan transmisi air bersih. Pada jaringan transmisi air bersih ini merupakan sistem perpipaan utama yang berfungsi untuk menyalurkan air dalam jumlah besar dari instalasi pengolahan menuju reservoir atau zona pelayanan dengan tekanan dan kontinuitas yang terjaga. Pipa transmisi yang didesain untuk mengalirkan debit tinggi dengan kehilangan energi minimum, sehingga efisiensi hidrolik menjadi prioritas yang utama. Kemudian, pada bahasan jaringan transmisi air bersih, itu dioperasionalkan sebagai sistem perpipaan utama yang dianalisis berdasarkan satu tekanan operasi, dua debit aliran, tiga kehilangan energi, dan yang keempat keandalan operasionalnya. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai kapasitas hidrolik. Menurut prinsip kontinuitas aliran, debit menentukan ukuran pipa dan komponen kontrol yang digunakan. Ukuran valve yang terlalu kecil terhadap debit itu akan meningkatkan kecepatan aliran dan memperbesar head loss. Nah, karena pemilihan diameter dan tipe valve itu harus menyesuaikan dengan debit yang direncanakan sebelumnya. Semakin besar debit itu semakin besar kebutuhan kapasitas valve yang nantinya akan dipasang. Kemudian yang kedua, ada tekanan operasi. Tekanan ini merupakan energi potensial fluida, dan tekanan harus dijaga dalam rentang aman untuk mencegah kebocoran dan kerusakan pipa. Ada tekanan minimal, maksimal, dan tekanan kerja. Setiap valve ini memiliki pressure rating tertentu dan jika melampaui batas desain, risiko kegagalan mekanis meningkat. Nanti akan dijelaskan kegagalan seperti apa yang mungkin
atau umum terjadi di salah satu satu sistem perpipaan ya. Kemudian tekanan ini menentukan spesifikasi material dan kelas-kelas dari jenis valve. Yang ketiga, saya masuk pembahasan ke kehilangan energi. Jadi kehilangan energi ini merupakan head loss mayor yang berasal dari gesekan sepanjang pipa dan minor atau head loss minor yang berasal dari sambungan, belokan, dan valve itu sendiri. Kehilangan energi dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan energi pompa atau valve termasuk penyumbang head loss minor yang signifikan. Jadi semakin besar head loss, itu semakin tidak efisien sebuah sistem transmisi berjalan. Kemudian yang terakhir ada keandalan sistem, yaitu fluktuasi tekanan dan udara yang terjebak dapat meningkatkan resiko kegagalan dari struktural pipa. Nah, keandalan sistem ini itu menjadi outcome yang nyata dari desain sebuah sistem. Boleh next, Mbak. Lanjut, saya akan membahas eh, pembahasan mengenai air valve ya. Air valve ini merupakan perangkat mekanis yang digunakan untuk membuka, menutup, atau mengatur aliran fluida dalam sistem perpipaan. Nah, valve ini berfungsi sebagai elemen pengendali utama untuk menjaga keselamatan dan efisiensi sistem karena tadi dia dapat membuka, menutup, atau mengatur. Dalam sistem air bersih, jenis valve yang umum digunakan meliputi gate valve, butterfly valve, check valve, dan pressure reducing valve atau air release dan air vacuum valve. Valve ini berperan penting dalam mencegah tekanan transient atau water hammer yang umum disebut atau digunakan. Nah, water hammer ini dapat menyebabkan lonjakan tekanan hingga beberapa kali dari tekanan yang normal. Adapun beberapa klasifikasi dari jenis air valve. Yang pertama ada air release valve. Ini bentuknya bisa small orifice. Dia berfungsi untuk melepaskan udara kecil secara terus-menerus selama operasi normal dan biasanya dipasang pada titik tinggi atau high point. Nah, mengenai pemasangan atau lokasi nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Kemudian ada jenis yang kedua yaitu air vacuum valve yang berfungsi untuk mengeluarkan atau memasukkan udara jumlah besar saat pengisian, pengosongan, pengosongan pipa, dan kondisi yang vakum. Nah, dari kedua jenis tersebut juga ada jenis yang kombinasi dari gabungan dari dua jenis di atas. Kemudian yang telah tadi saya sebutkan ada beberapa tipe-tipe valve serta fungsi mekanisnya itu gate valve itu berfungsi untuk mengisolasi aliran atau buka tutup aliran umum. Kemudian butterfly itu dia dapat mengontrol dengan cepat aliran. Kemudian check valve itu berfungsi untuk mencegah backflow atau aliran hanya menjadi satu arah dan otomatis menutup saat terjadi aliran balik. Kemudian yang terakhir ada tipe air release valve yang berfungsi untuk membuang udara yang terjebak di dalam pipa. Oke, next. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan satu sistem jaringan transmisi dengan beberapa penempatan air valve. Ini jaringan yang sederhana aja. Jadi dari pertama itu ada reservoir atau sumber air awal. Pada sumber air ini tidak diperlukan air valve karena sistemnya masih terbuka terhadap atmosfer dan udara dapat keluar secara alami. Namun perhatian utama, namun yang menjadi perhatian utama adalah mencegah masuknya udara ke sisi hisap pompa yang dapat memicu kavitasi. Selanjutnya ada outlet pompa atau awal pipa transmisi. Jadi setelah pompa, kemudian air masuk ke dalam pipa transmisi dengan tekanan tinggi. Pada fase pengisian awal, volume udara di dalam pipa masih besar sehingga harus dikeluarkan dengan cepat. Maka jenis valve yang dipilih yaitu air atau vacuum valve dengan large orifice. Kemudian eh, masuk ke segmen pipa yang menanjak atau titik elevasinya tinggi. Itu terjadi apa namanya tekanan statis yang menurun akibat kenaikan elevasi. Kondisi ini memicu pelepasan udara terlarut dan pembentukan gelembung yang kemudian terakumulasi di titik tertinggi. Jadi jenis valve yang dipilih pada kondisi tersebut yaitu air release valve. Selanjutnya ada pipa panjang dengan perubahan gradien. Dengan jaringan transmisi jarak jauh, sering terdapat kombinasi tanjakan, turunan, serta fluktuasi tekanan akibat operasi pompa.
Jadi terjadi tiga fenomena sekaligus. Yang pertama pelepasan udara kecil, kemudian ada akumulasi udara besar saat pengisian, dan tekanan negatif saat pengosongan. Menggunakan satu jenis valve saja tidak cukup ya mengatasi ketiga kondisi tersebut, maka digunakan combination air valve. Lanjut ke segmen turunan yang tajam. Di sini tekanan bisa berubah drastis. Ketika pompa berhenti, maka jenis valve yang dipilih itu air vacuum valve. Dan di ujung pipa digunakan combination air valve karena aliran mengalami perubahan kecepatan akibat buka tutup katup pada sistem distribusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke Mas Tangguh atau boleh lanjut. Oke, terima kasih Mas Arjen. Mungkin pembahasan selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Silahkan, waktu dan tempatnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saya adalah terkait dengan penentuan lokasi valve. Bayangkan sebuah jaringan pipa air yang panjang di dalam aliran tersebut ternyata udara bisa ikut terjebak. Jika udara ini tidak dikeluarkan, dampaknya tidak main-main. Aliran akan melemah, kemudian tekanan naik turun, bahkan bisa terjadi water hammer seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Arzen. Sehingga hal itu dapat merusak pipa yang ada pada bangunan atau sistem perpipaan kita. Karena itu, disinilah peran air valve menjadi sangat penting. Air valve ini berfungsi mengeluarkan udara saat pipa diisi, mencegah tekanan vakum saat pipa dikosongkan, dan menjaga tekanan tetap stabil. Namun, air valve ini tidak boleh dipasang sembarangan. Lokasinya harus berada di titik yang berpotensi terjadinya akumulasi udara atau penumpukan udara, kemudian mengikuti profil elevasi dan kemiringan pipa, mudah diakses untuk perawatan, serta aman dari banjir dan lalu lintas yang berat. Penentuan lokasi yang tepat akan sangat menentukan keandalan sistem perpipaan. Baik, lokasi pemasangan di sini ada dua yang kita bahas pada slide ini, yaitu titik tertinggi dan perubahan kemiringan pipa. Pada bagian ini, kita membahas lokasi paling penting dalam pemasangan air valve, yaitu titik tertinggi pipa. Udara secara alami akan naik ke atas dan berkumpul di titik tertinggi. Jika tidak dikeluarkan, udara ini akan membentuk kantong udara yang menghambat aliran, seperti di gambar yang dapat rekan-rekan sekalian lihat, itu terdapat udara yang terperangkap di high point perpipaan. Dengan memasang air valve di titik tertinggi, udara dapat dikeluarkan secara terus-menerus sehingga aliran tetap penuh dan stabil. Selain itu, air valve juga dipasang pada perubahan kemiringan pipa. Pada perubahan kemiringan seperti naik ke turun atau sebaliknya. Udara mudah terperangkap di lengkungan pipa seperti yang Bapak Ibu lihat pada saat posisi turun pada gambar itu terlihat ada potensi terjadinya udara yang mudah terperangkap. Air valve membantu menghindari hambatan aliran dan menjaga tekanan tetap merata di sepanjang pipa. Kemudian, lokasi pemasangan selanjutnya yaitu pada ujung pipa dan dead end sehingga dekat pompa dan reservoir. Selanjutnya, kita melihat pemasangan air valve di ujung pipa dan di sekitar pompa serta reservoir. Pada ujung pipa atau dead end sering terjadi penumpukan udara. Seperti dilihat pada gambar, terdapat penumpukan-penumpukan udara di sekitar dead end, terutama saat sistem baru dinyalakan atau saat debit air yang kecil. Air valve di lokasi ini berfungsi membantu membuang udara saat startup dan menjaga tekanan di ujung jaringan tetap seimbang. Sementara itu, di dekat pompa dan reservoir, air valve memiliki peran perlindungan. Ketika pompa berhenti mendadak, dapat terjadi tekanan vakum atau lonjakan tekanan. Air valve ini membantu mencegah kondisi eh, yang tidak diinginkan seperti adanya tadi gelembung udara ataupun lonjakan tekanan dan mengurangi risiko water hammer serta melindungi pompa dan pipa dari kerusakan yang serius. Baik pada jaringan pipa yang panjang dan landai, air valve tidak cukup dipasang hanya di satu titik. Oleh karena itu, pemasangan dilakukan secara berkala, biasanya setiap 500 sampai 1000 meter, dan lebih rapat di daerah perbukitan atau daerah yang bergelombang. Selain jarak dan beberapa faktor, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam menentukan lokasi air valve. Mulai dari profil elevasi dan topografi jalur pipanya, kemudian panjang dan diameter pipa, tekanan operasi sistem, kecepatan aliran air, aksesibilitas,
kemudahan akses tentunya untuk perawatan dan kondisi lingkungan sekitar itu juga perlu diperhatikan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, kita dapat memastikan bahwa air valve bekerja secara optimal dan sistem tetap aman serta efisien. Pada bagian teknis pemasangan, kita membahas ketentuan teknis pemasangan air valve. Air valve harus dipasang pada cabang yang vertikal, dilengkapi dengan chamber pelindung, memiliki sistem drainase, serta dilengkapi katup isolasi di bawahnya. Posisi air valve juga harus lebih tinggi dari pipa utama agar dapat berfungsi dengan baik. Namun, jika lokasi pemasangan salah, akibatnya bisa sangat merugikan. Kantong udara dapat menghambat aliran, kapasitas distribusi menurun, seperti yang dapat dilihat pada gambar adanya kapasitas distribusi yang menurun, kemudian tekanan menjadi tidak stabil, ya fluktuasi tekanannya berlebih, ada risiko water hammernya meningkat, dan akhirnya pipa cepat rusak, serta biaya perawatan yang membengkak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penentuan lokasi air valve bukan hanya soal teknis pemasangan, tetapi merupakan kunci utama dalam menjaga keandalan, keselamatan, dan umur panjang sistem perpipaan, sehingga semuanya dapat direncanakan dengan baik dan juga maintenance dengan mudah, sehingga kos yang diperlukan juga lebih sedikit. Baik, itu dari saya. Kemudian saya kembalikan ke Mas Tangguh, silahkan. Hmm. Oke, terima kasih Mbak Adela sama Mas Arjun ya. Tadi keren banget ngebahas tentang ini ya, air valve ya. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas Reri ya, kalau tidak salah. Mas Reri, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Tangguh. Ya, jadi eh, singkat saja, jadi metode deteksi ya kebocoran pada saluran distribusi ini sangat penting karena kebocoran pipa itu seringkali tidak terlihat ya, tapi dampaknya begitu nyata. Ya, setiap kebocoran yang biasanya dibiarin terus-menerus ya, dari kecil lama-lama jadi besar dan itu bisa mengakibatkan kehilangan energi, meningkatkan biaya erosi, resiko keselamatan dan bahkan potensi environmental damage ya. Next, jadi eh, ada dua metode yang akan saya bahas. Pertama terkait step test method dan juga gas tracer. Next, ya jadi metode step test itu adalah intinya memberikan tekanan ya. Namun tekanan tersebut dirubah secara bertahap dan mendadak atau step test itu sendiri. Kemudian hal itu ditujukan untuk mengidentifikasi kira-kira apakah ada kehilangan fluida atau ada kehilangan pressure tertentu dan itu mengindikasikan adanya sebuah kebocoran pada jaringan pipa. Next. Jadi prinsip kerja dari step test ini adalah pada dasarnya ketika pipa tersebut diberikan pressure, apakah terjadi perubahan debit yang signifikan atau tidak. Jadi apabila sistem pipa tersebut dalam kondisi normal tanpa kebocoran, maka perubahan pressure atau debit akan menunjukkan pola respon yang relatif seragam. Apabila ada anomali, ada yang terlalu besar atau perubahan debitnya besar pada titik tertentu, maka titik tersebut mengindikasikan adanya perubahan. Jadi pada teknisnya, pertama sistem perpipaan akan dibagi menjadi beberapa segmen, kemudian pada tiap segmen tersebut dilakukan perubahan tekanan secara bertahap. Kemudian selanjutnya kita akan lihat ya kira-kira respons terhadap tekanan tersebut seperti apa. Kemudian jika ada anomali respon itu mengindikasikan lokasi dan adanya kebocoran itu sendiri. Next, dan ini hal-hal yang perlu diperhatikan pada metode step test. Pertama, parameter yang diamati tentunya penurunan tekanan atau pressure drop, kemudian perubahan debit aliran karena adanya fluida yang hilang ya. Maka jika debit aliran itu tidak sebanding, tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka bisa jadi ada kebocoran di sana. Kemudian ada waktu respon sistem dan laju kehilangan fluida itu tadi. Kemudian indikasi kebocoran bisa dilihat dari penurunan tekanan yang tidak proporsional, respon tekanan yang tertunda, debit masuk tidak sesuai dengan tidak sama dengan debit keluar. Kemudian untuk metode step test ini bisa diaplikasikan pada jaringan pipa air bersih, air limbah bertekanan, pipa distribusi gas industri, pipa udara tekan, dan sistem pipa panjang dan linear. Next, selanjutnya adalah metode tracer gas. Jadi dilakukan dengan menginjeksi gas penanda ke dalam pipa. Yang mana jika terjadi kebocoran, kita bisa analisis dari adanya gas tersebut. Kalau di jaringan pipa ini ada yang keluar gasnya, kita bisa track di situ ada gas tersebut, maka bisa diasumsikan pipa tersebut mengalami kebocoran atau leak. Next. Ya, jadi prinsip kerjanya adalah
kita berfokus pada pergerakan dan keluarnya gas penanda tracer melalui celah atau retakan pada pipa yang mengalami kebocoran. Apabila terjadi kebocoran, maka gas tracer akan keluar melalui titik-titik tersebut dan akan berdifusi ke lingkungan sekitar. Dan keberadaan gas tracer tersebut dideteksi menggunakan alat sensor khusus ya, dengan sensitivitas tinggi. Jadi untuk tracer gas ini memang lebih advance ya dari metode kebocoran sebelumnya. Dan tentunya dengan peralatan dan biaya yang lebih tinggi. Jadi untuk teknisnya adalah tracer gas diinjeksi hingga tekanan tertentu sesuai dengan diameter dan panjang jaringan pipa tersebut ya. Kemudian gas akan keluar melalui titik-titik kebocoran. Nah itu kita mulai trace ya, kita pakai sensor itu, kita trace panjang jaringan pipa, apakah terdetek atau tidak. Kemudian sensor portable akan mendeteksi tracer di permukaan tanah atau udara sekitar pipa jika terjadi kebocoran. Next, oke, next, Mbak. Ya, jadi teknik deteksi dari metode tracer gas ini adalah internal monitoring, mendeteksi penurunan konsentrasi dalam pipa, ada external sieving, mendeteksi tracer yang keluar dari pipa, dan ada vacuum method yang digunakan pada pipa tertutup atau komponen-komponen yang kecil, biasanya pada pipa-pipa instrumen, kan dia kecil banget itu. Kemudian parameter yang dianalisis dari tracer gas ini adalah konsentrasi tracer lingkungan sekitar tentunya, menggunakan sensor, kemudian laju kebocoran, leak rate, dan lokasi kebocoran dengan resolusi tinggi. Bisa diaplikasikan pada pipa gas dan bahan kimia berbahaya, pipa bawah tanah, pipa bertekanan tinggi, termasuk pipa jaringan air bersih, sistem dengan toleransi kebocoran yang sangat kecil, yang mana rumus dasarnya adalah leak rate sama dengan Q in min Q out, atau Q leak proporsional dengan DC per DT. Oke, cukup mungkin itu Pak Tangguh. Oke, terima kasih atas penyampaiannya, Mas Reli. Selanjutnya akan dilanjut ke materi metode akustik, yaitu ada listening stick dan korelator yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu metode non-destruktif ya, dalam mendeteksi kebocoran pipa distribusi air. Nah, nama metodenya itu adalah metode akustik ya. Jadi fokus pembahasan kita ada dua alat utama yang memang sering dipakai di metode akustik, yaitu ada listening stick dan juga korelator. Jadi bantu next Mbak slide-nya. Ya, jadi pengertian akustik pada dasarnya metode akustik itu adalah metode pendeteksian ya, pendeteksian kebocoran dengan memanfaatkan suara yang ditimbulkan oleh air yang keluar dari pipa bertekanan. Nah, suara tersebut juga memiliki karakteristik atau frekuensi tertentu dan dapat merambat melalui air, dinding pipa, maupun tanah di sekitarnya. Next slide, Mbak. Nah, prinsip kerjanya itu ada 5. Yang pertama, air bertekanan keluar dari pipa yang bocor. Terus yang kedua, ada gesekan air dengan dinding pipa yang menciptakan suara. Terus yang ketiga juga suara merambat melalui pipa dan media sekitar. Yang keempat, suara juga ditangkap oleh sensor akustik. Lalu yang terakhir, intensitas suara paling tinggi. Nah, disitulah berada titik kebocoran. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika pipa itu bocor, air yang keluar akan menimbulkan getaran dan suara akibat gesekan dengan dinding pipa. Nah, suara ini akan merambat dan dapat ditangkap oleh sensor akustik. Nah, titik kebocoran biasanya menghasilkan suara dengan intensitas yang paling tinggi dibandingkan area sekitarnya. Oke, next slide, Mbak. Nah, jenis atau metode akustik itu ada 2 ya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dalam penerapannya, metode akustik itu menggunakan 2 jenis alat utama, yaitu yang pertama listening stick, digunakan untuk pendeteksian awal ya, secara manual. Terus yang kedua ada korelator, digunakan untuk menentukan lokasi kebocoran secara lebih kuat dan presisi. Next slide, Mbak. Nah, untuk listening stick ya, pengertiannya adalah alat sederhana yang digunakan untuk mendeteksi kebocoran dengan cara mendengarkan suara pipa secara langsung. Nah, alat ini biasanya digunakan pada titik-titik akses, seperti valve, hidran, ataupun sambungan pipa. Jadi ini masih alat yang dipakai untuk pendeteksian awal dan juga secara manual. Nah, kurang lebih alatnya yang dipakai seperti gambar yang ada di PowerPoint. Oke, next slide, Mbak. Nah, prosedur penggunaannya itu juga ada 5. Yang pertama, sensor ditempelkan pada titik akses pipa. Nah, proses ini dimulai dengan menempelkan sensor ya. Ujung probe-nya itu ditempel. Terus yang kedua adalah operator mendengarkan suara yang muncul.
Jadi setelah sensor probe-nya itu ditempel, operator mendengarkan suara yang diterima melalui handphone atau earpiece ya. Jadi suara kebocoran umumnya terdengar sebagai desisan atau dengungan ya, atau getaran konstan. Selanjutnya, suara merambat melalui pipa dan juga media sekitar. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi biasanya kalau ada kebocoran itu kan menimbulkan suara ya. Suaranya itu biasanya itu akan merambat melalui dinding pipa atau media-media sekitar kayak misalkan tanah dan lain-lain. Nah, titik suara yang paling keras, paling tajam dan paling konsisten itu biasanya berada paling dekat dengan sumber kebocoran. Selanjutnya, yang keempat, suara ditangkap oleh sensor akustik ya. Jadi proses pendengarannya dilakukan secara bertahap, berurutan, mengikuti jalur pipa dari satu titik akses ke titik berikutnya. Selanjutnya, intensitas suara yang paling tinggi berada di titik kebocoran. Bisa di next slide, Mbak. Nah, ini jenis alat extending stick ya. Komponen-komponennya seperti ini. Nah, jadi extending stick itu terdiri dari probe ya. Probe itu ujung. Nah, dia yang mendeteksi sensor getaran. Terus yang kedua ada batang penghantar suaranya serta headphone atau earpiece ya. Pada versi digital, suara akan diperkuat dengan amplifier sehingga lebih mudah dibedakan oleh operator. Nah, jadi kurang lebih ini ya, seperti gambar yang ada di PowerPoint, komponen listening stick. Selanjutnya, next slide, Mbak. Kita beralih ke metode korelator ya. Nah, kalau metode korelator itu ada alat deteksi kebocoran yang berbasis elektronik ya. Kalau tadi listening stick itu masih manual, nah kalau ini udah elektronik yang mampu menentukan lokasi kebocoran secara presisi. Jadi ini lebih presisi nih. Alat ini menggunakan dua sensor yang ditempatkan di dua titik yang berbeda pada pipa. Next slide, Mbak. Nah, prosedur penggunaannya juga sama ada lima. Yang pertama, persiapan awal dan pengumpulan data pipa. Nah, jadi sebelum dilakukan pengukuran, operator itu harus memastikan data teknisnya dulu, pipa yang tersedia. Nah, data ini juga meliputi jenis material pipa, ya kan? Jadi pipanya mau pipa besi, baja, PVC, atau DPE. Nah, terus diameter pipanya, panjang segmen pipa, serta perkiraan tekanan air yang ada di dalam pipa tersebut. Nah, data ini tuh cukup penting ya, karena akan mempengaruhi perhitungan kecepatan rambat suara oleh sistem korelatornya itu sendiri. Nah, kesalahan data dapat menyebabkan hasil lokasi kebocoran yang tidak presisi ya, atau tidak tepat. Yang kedua adalah penentuan dan pemasangan sensor ya. Jadi kita tuh harus menentukan dua titik akses pipa di sisi kiri dan kanan area dugaan kebocoran. Nah, kemudian kita memasang sensor secara stabil dengan jarak antar sensor yang juga cukup terukur. Yang ketiga adalah perekaman suara akustik. Ketika sudah dipasang eh, sensornya, jadi si alat itu akan merekam suara getaran kebocoran dari kedua sensor secara bersamaan dalam kondisi tekanan air stabil untuk memperoleh sinyal yang konsisten. Nah, selanjutnya analisis korelasi sinyal. Nah, sistem korelator itu menganalisis selisih waktu kedatangan suara atau tim delay-nya. Jadi dari kedua sensor itu untuk menentukan posisi kebocoran di antara sensor. Nah, yang terakhir adalah validasi dan penurunan lokasi. Hasil lokasi kebocoran biasanya ditampilkan dalam satuan jarak, kemudian divalidasi dan ditandai di lapangan sebagai dasar untuk tindakan perbaikan. Next slide, Mbak. Nah, selanjutnya adalah jenis jenis alat ya, metode korelasi atau korelator. Jadi, korelator terdiri dari dua sensor akustik, unit pemroses data, serta perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis. Data yang diolah kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik atau posisi kebocoran. Nah, jadi teman-teman, inilah gambaran komponen-komponen korelator. Yang pertama ada dua sensor akustik, selanjutnya ada unit pemrosesan data, terus ada perangkat lunak atau software, dan yang terakhir ada kabel atau sistem nirkabel. Nah, jadi cukup simpel ya. Bisa di next slide, Mbak. Nah, oke. Eh, itu yang tadi saya bahas, teman-teman. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pembahasan pemeliharaan pipa dari sedimen, perpanjangan umur pipa, dan juga proteksi anti karatnya seperti apa. Nah, ini juga cukup penting. Mungkin langsung saja, tanpa berlama-lama, pada rekan saya, waktu dan tempatnya, saya persilahkan. Oke,
Masuk ya kita ke sesi pemeliharaan pipa dari sedimen perpanjangan umur pipa dan proteksi anti karat. Next. Metode yang kami gunakan di sini metode pemeliharaan pipa dari sedimen terdiri dari dua metode. Ada metode flushing atau penggelontoran dan metode pigging atau pembersihan mekanis. Kalau metode flushing atau penggelontoran ini adalah metode ini memanfaatkan energi kinetik dari aliran air berkecepatan tinggi untuk mengangkat dan membawa material sedimen keluar dari sistem perpipaan. Sedangkan kalau metode pigging atau pembersihan mekanis, metode ini digunakan apabila endapan sudah mengerak, membeku, atau membentuk lapisan biofilm yang tidak bisa lagi dihilangkan hanya dengan aliran air atau flashing. Boleh next. Nah, kalau untuk metode flashing atau penggelontoran, ini kita bahas dari segi mekanisme operasionalnya dulu. Dari kecepatan aliran, teknik pembersihan pipa dengan mengalirkan air bertekanan tinggi sekitar 1,5 hingga 3 bar atau cairan pembersih secara cepat untuk membuang endapan karat atau kotoran. Nah, ini tuh memanfaatkan washout atau WO, yaitu dengan katup penguras washout dibuka secara penuh pada titik rendah atau ujung buntu di end, dan aliran ini dibiarkan mengalir sampai air keluar terlihat jernih secara visual. Kalau jenis-jenis flashing atau penggelontoran ini sebenarnya ada dua, yaitu yang konvensional flashing, yaitu biasanya membuka hidran atau katup penguras tanpa mengisolasi area, biasanya hanya efektif untuk membuang air tua atau sedimen ringan di ujung pipa, sedangkan unidirectional flashing atau UDV IDF biasanya dilakukan dengan menutup katup-katup tertentu sehingga air dipaksa mengalir dari satu arah dengan kecepatan sangat tinggi. Metode ini jauh lebih efektif karena mengkonsentrasi tekanan pada satu jalur pipa saja. Next. Nah, kalau metode pigging atau pembersihan mekanis, pigging adalah proses pembersihan atau inspeksi internal pipa menggunakan alat yang disebut pig atau piston berbentuk silinder. Alat ini dimasukkan ke dalam pipa dan didorong menggunakan tekanan gas atau cairan. Pigging ini tuh tidak hanya membersihkan pipa dari kotoran saja, tapi juga dapat digunakan untuk memeriksa kondisi dinding pipa, mendeteksi korosi, atau menghilangkan cairan yang tertinggal. Nah, ini di sini ada contoh foam piggingnya. Nah, kalau langkah piggingnya sendiri sebenarnya sistem ini bisa dipastikan jalur pipa siap untuk proses pigging, kemudian diperiksa tekanan operasi dan pastikan nggak ada hambatan di dalam pipanya. Kemudian baru dipasukkan si picknya ini, yaitu memasukkan alat pick ke dalam pipa melalui pick launcher. Kemudian yang selanjutnya setelah masuk, di picknya didorong menggunakan tekanan gas atau cairan, dan alat ini akan membersihkan dinding pipa sepanjang jalur. Nah, setelah selesai, baru picknya dikeluarkan itu melalui receiver setelah selesai. Next. Nah, di sini ada perbandingan penggunaan dari metode flushing dan metode pigging. Jadi tergantung dari misalnya kita mau materialnya yang mau dibersihkan nih apa. Kalau misalnya sedimen seperti lumpur atau pasir itu biasanya lebih ke metode flushing aja. Sedangkan kalau pigging itu kalau yang sudah kerak keras, karat dan biofilm. Kalau resiko kerusakannya, kalau misalnya pakai flushing tuh sebenarnya masih sangat rendah. Sedangkan kalau pigging itu sudah sedang karena ada resiko picknya tersangkut jika ada hambatan fisik. Nah, kalau dari segi biaya memang flashing akan lebih murah karena hanya menggunakan air, sedangkan kalau pigging itu agak lebih mahal karena memang yang tadi membutuhkan alat pick dan instalasi akses. Kebutuhan tekanannya kalau yang flashing tekanannya operasional normal, sedangkan kalau yang pigging membutuhkan tekanan pendorong yang stabil. Next. Nah, kalau di sini ada video singkat saja 15 detik ya. Ini adalah proses dari water flushing dan ice pigging. Di sini tuh menggunakan ice pigging mungkin berbeda dengan pigging konvensional ya. Kalau ice pigging itu kayak masih kayak menggunakan apa namanya? Ice slurry atau bubur es itu tuh untuk membersihkan pipa. Kita bisa lihat lebih cepat mana pipa dibersihkan menggunakan water flushing ataupun ice pigging. Bisa dilihat di sini ice pigging lebih cepat gitu untuk membersihkan pipa-pipanya. Next. Selanjutnya diserahkan ke moderator. Siapa lagi? Ya, Oke. baik. Terima kasih atas penyampaiannya, Mbak Nisa. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai perpanjangan umur pipa dalam sistem aliran fluida. Konsep perpanjangan umur pipa dalam sistem aliran fluida pipa memang merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai media transportasi fluida, baik air maupun cairan industri.
Dalam operasinya, umur pipa tidak bersifat permanen karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti tekanan, kecepatan aliran fluida, gesekan antar fluida, dan dinding pipa, serta korosi baik dari bagian dalam maupun luar pipa. Faktor-faktor ini secara bertahap menyebabkan penurunan kondisi material pipa. Kondisi Ketika kondisi pipa menurun, berbagai masalah dapat muncul antara lain kebocoran, peningkatan kehilangan energi atau head loss akibat bertambahnya kekasaran dinding pipa, serta penurunan efisiensi sistem aliran secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan kecepatan aliran serta inspeksi berkala agar umur pakai pipa dapat diperpanjang dan sistem tetap bekerja secara optimal. Next. Faktor-faktor penyebab degradasi pipa dalam sistem aliran fluida. Penyebab degradasi dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari karakteristik fluida yang mengalir di dalam pipa, seperti kecepatan aliran yang tinggi yang dapat menyebabkan erosi pada dinding pipa, partikel tersuspensi yang menimbulkan abrasi, serta reaksi kimia fluida yang memicu korosi pada bagian dalam pipa. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar pipa seperti kelembaban tanah atau udara yang mempercepat korosi luar, kandungan garam di daerah pesisir yang bersifat korosif, serta arus listrik liar stray current yang dapat menimbulkan korosi elektrokimia. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan penurunan kekuatan material pipa, sehingga diperlukan upaya perlindungan dan pemeliharaan upaya untuk memperpanjang umur pakainya. Next. Metode perpanjangan umur layanan pipa dalam sistem aliran fluida, upaya utama yang dilakukan adalah inspeksi berkala, seperti penggunaan CCTV untuk melihat kondisi bagian dalam pipa dan uji ketebalan dengan metode ultrasonik untuk mendeteksi penipisan dinding pipa akibat korosi atau erosi. Selain itu, pengendalian tekanan operasi dilakukan agar pipa tidak bekerja melebihi batas desain yang dapat mempercepat kerusakan. Metode lain yang penting adalah pembersihan sedimen dan kerak yang menempel di dalam pipa untuk mengurangi gesekan aliran dan mencegah penyumbatan. Jika lapisan pelindung pipa telah rusak, dilakukan pelapisan ulang, relining atau recoating guna melindungi pipa dari korosi. Pada bagian yang mengalami kerusakan parah, penggantian lokal dilakukan agar sistem tetap beroperasi tanpa harus mengganti seluruh jaringan pipa. Dengan kombinasi metode ini, umur pakai pipa dapat diperpanjang dan kinerja sistem tetap optimal. Next. Metode perpanjangan umur layanan pipa melalui proteksi anti karat pada sistem perpipaan. Salah satu penyebab utama kerusakan pipa adalah korosi, yaitu proses degradasi material logam akibat reaksi kimia dengan lingkungan sekitarnya. Korosi dapat terjadi pada bagian internal pipa yang disebabkan oleh sifat fluida yang dialirkan, seperti kandungan zat kimia, agresif, atau oksigen terlalu. Selain itu, korosi juga terjadi pada bagian eksternal pipa akibat pengaruh lingkungan luar, seperti kelembaban udara, tanah, atau paparan air hujan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diterapkan beberapa metode proteksi anti karat. Salah satunya adalah coating atau pelapisan pada permukaan internal dan eksternal pipa menggunakan pelindung khusus, sehingga logam pipa tidak langsung bersentuhan dengan fluida atau lingkungan luar. Metode lain yang banyak digunakan adalah cathodic protection atau proteksi katodik dengan anoda, di mana logam lain yang lebih reaktif dipasang menggunakan agar pipa utama tidak mengalami korosi. Selain itu, langkah pencegahan juga dilakukan melalui pemilihan material pipa yang tahan terhadap korosi, seperti penggunaan pipa berbahan PVC, HDPE, atau stainless steel, tergantung pada jenis fluida dan kondisi lingkungan operasinya. Dengan kombinasi pelapisan, proteksi katodik, dan pemilihan material yang tepat, laju korosi dapat ditekan secara signifikan, sehingga umur layanan pipa menjadi lebih panjang. Resiko kebocoran berkurang dan keandalan sistem perpipaan tetap terjaga. Next. Kinerja sistem perpipaan sangat dipengaruhi oleh kondisi dinding pipa, korosi, dan degradasi menyebabkan kekasaran meningkat, diameter efektif mengecil, dan head loss bertambah, sehingga efisiensi aliran menurun. Upaya perpanjangan umur pipa melalui inspeksi, pembersihan, pelapisan ulang, serta proteksi anti karat dapat mencegah kerusakan dini. Pemeliharaan yang baik memastikan aliran tetap optimal, umur layanan lebih panjang, dan biaya operasional lebih efisien.
Ya, mungkin dari saya cukup. Saya dikembalikan ke Mas Tangguh. Terima kasih Pak Ferry atas penyampaiannya. Kita lanjut ke yang selanjutnya, pemilihan debit rencana untuk saluran distribusi dan rumah tangga yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Yuda ya. Mas Yuda, waktu tempatnya dipersilakan. Baik, Mas Tangguh. Saya akan menjelaskan tentang pemilihan debit rencana untuk saluran distribusi dan rumah tangga. Next. Yang pertama kita masuk ke pengertian debit rencana. Debit rencana merupakan jumlah volume air yang dirancangkan untuk memenuhi kebutuhan air dalam satu wilayah pada periode waktu tertentu di masa mendatang. Debit ini dihitung berdasarkan estimasi kebutuhan air masyarakat, sehingga menjadi parameter utama dalam perencanaan sistem penyediaan air bersih. Debit rencana berperan penting sebagai dasar dalam menentukan dimensi pipa, kapasitas pompa, serta ukuran reservoir penyimpanan air. Perencanaan debit yang tepat bertujuan agar sistem distribusi air mampu beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, debit rencana juga digunakan untuk memastikan bahwa pasokan air tetap tersedia saat terjadi peningkatan kebutuhan, terutama pada kondisi pemakaian maksimum, sehingga risiko kekurangan air dapat dihindari. Next. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi debit rencana. Dalam menentukan debit rencana, terdapat beberapa faktor penting yang saling berkaitan dan harus dianalisis secara menyeluruh. Faktor pertama yaitu adalah jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk. Data ini digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan air di masa depan. Karena semakin besar jumlah penduduk, maka kebutuhan air juga akan meningkat. Faktor berikutnya adalah kebutuhan air rumah tangga, yaitu konsumsi air per kapita untuk aktivitas sehari-hari seperti minum, masak, mandi, mencuci, dan keperluan domestik lainnya. Selain kebutuhan domestik, terdapat juga kebutuhan air non-domestik yang mencakup sektor industri, perkantoran, fasilitas umum, serta area komersial. Kebutuhan ini biasanya memiliki pola pemakaian yang berbeda dan harus diperhitungkan secara terpisah. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kehilangan air atau non-revenue water yang dapat terjadi akibat kebocoran pipa, pencurian air, maupun kesalahan pengukuran. Kehilangan air ini harus diperhitungkan agar debit air rencana tetap realistis. Yang terakhir, pola pemakaian harian dan jam puncak juga mempengaruhi besarnya debit rencana, karena konsumsi air tidak selalu konstan sepanjang waktu. Next. Selanjutnya, debit rencana pada saluran distribusi. Saluran distribusi memiliki peran vital dalam menyalurkan air dari instalasi pengolahan menuju titik-titik pelayanan atau konsumen. Oleh karena itu, debit rencana pada saluran distribusi harus dirancang dengan cermat agar sistem dapat bekerja secara andal. Debit distribusi umumnya dirancang untuk mampu melayani debit maksimum harian, sehingga ketersediaan air tetap terjaga sepanjang waktu. Dalam perencanaannya, perlu diperhatikan fluktuasi pemakaian air berdasarkan pola konsumsi harian dan jam puncak. Selain itu, perencanaan debit distribusi juga harus memperhatikan tekanan air dan kontinuitas aliran agar kualitas pelayanan kepada konsumen tetap optimal. Desain saluran distribusi yang baik juga harus bersifat fleksibel, sehingga mampu menyesuaikan terhadap pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan air di masa depan. Next. Lalu, debit rencana untuk kebutuhan rumah tangga. Debit rencana untuk kebutuhan rumah tangga merupakan komponen dasar dalam perencanaan jaringan sambungan rumah. Penentuan debit ini bertujuan memastikan setiap rumah tangga memperoleh pasokan air yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan debit rumah tangga didasarkan pada standar kebutuhan air per orang per hari, yang umumnya berkisar antara 120 hingga 150 liter per orang per hari. Namun dapat disesuaikan dengan kondisi lokal dan tingkat ekonomi masyarakat. Jumlah penghuni dalam setiap rumah sangat mempengaruhi total kebutuhan air yang harus disediakan. Semakin banyak jumlah penghuni, maka semakin banyak pula debit air yang dibutuhkan. Data debit rumah tangga ini kemudian digunakan untuk menentukan ukuran pipa sambungan rumah yang efisien dan memadai, sehingga sistem distribusi air dapat berfungsi dengan baik dan berkelanjutan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mas Tang. Oke, terima kasih atas penyampaiannya Mas Yuda. Oke, rekan-rekan semua dan pemirsa yang ada di rumah,
Jadi kita sudah hampir sampai ya ke penghujung acara. Tadi juga udah banyak yang dijelasin sama teman-teman. Saya reminder kembali. Salah satunya adalah terkait dengan pemilihan jenis air valve dan penentuan lokasinya. Terus juga ada metode deteksi kebocoran di saluran distribusi. Nah, dan yang terakhir adalah pemeliharaan dan proteksi pipa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan semua. Oke, sebelum kita akhiri ya acara ini, kita buka dulu sesi tanya jawab ya. Barangkali dari masing-masing teman-teman kelompok 6 ada yang ingin bertanya, silahkan. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, baik Mas Tangguh, saya mau bertanya nih. Saya mau Oke, bertanya, bertanya tentang apa dulu nih Mas Arsen? ya terkait tadi pembahasan mengenai desain pemilihan air valve ya, yang udah dijelaskan sebelumnya. Saya ingin bertanya mengenai tadi kan udah dijelasin mungkin jenis-jenisnya apa, terus kemudian penentuan lokasinya seperti apa. Nah, saya akan bertanya mengenai bagaimana menentukan jumlah dan jarak penempatan air valve yang paling efisien, sehingga sistem tetap aman dari akumulasi udara dan tekanan transient atau water hammer, namun tetap ekonomis dari sisi biaya instalasi dan perawatan. Yang mengingat tadi belum dimention juga ya, terkait jumlah dan jaraknya seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, baiklah Ya. teman-teman, ada yang ingin menjawab? Baik, Mas Tangguh, saya akan coba menjawab Siap, Pak pertanyaan Ferry, dari silahkan. Mas Arzen mengenai jumlah dan jarak penempatan air valve. Penentuan jumlah air valve merupakan persoalan optimasi antara kinerja teknis dan efisiensi biaya. Secara teoritis, semakin banyak air valve yang dipasang, semakin kecil kemungkinan udara terakumulasi. Namun setiap penambahan valve meningkatkan biaya investasi risiko kebocoran serta kebutuhan pemeliharaan. Oleh karena itu, desain tidak boleh hanya berorientasi pada keamanan maksimum, tapi juga mempertimbangkan life of cycle cost. Akumulasi udara terutama terjadi pada titik elevasi tertinggi, perubahan gradien pipa, segmen panjang tanpa outlet udara, dekat pompa, dan eh, valve isolasi. Berdasarkan teori tersebut, LVAV yang dipasang berbasis lokasi kritis, bukan jarak seragam, namun memberikan pedoman praktik bahwa pada pipa transmisi panjang, jarak antara valve umumnya sekitar 500 sampai 1000 meter, tergantung profil topografi dan diameter pipa. Secara analitis, penentuan jumlah valve dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama adalah analisis topografi, identifikasi high point and low point. Yang kedua, perhitungan head loss dan tekanan minimum maksimum. Yang ketiga yaitu simulasi hidrolik transient, lihat potensi vakum atau dan air pocket. Dan yang terakhir yaitu evaluasi ekonomi atau cost benefit. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah bisa terjawab pertanyaannya, Mas Arjen? Baik, terima kasih Pak Ferry ya jawabannya sangat apa ya, ya bisa memberikan penjelasan baru lah untuk saya dan berarti menjawab gitu. Terima kasih banyak ya. Oke, atau ada yang mau nambahin teman-teman apa sudah cukup ya? Cukup ya? Cukup, Pak. Bila oke, bila sudah cukup, saya berikan kesempatan ya satu pertanyaan lagi deh buat teman-teman sebelum kita akhiri pada acara podcast di pagi hari ini. Silahkan teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik Pak Tangguh, saya izin tanya dong. Boleh ya? Boleh, siap, gas, Mas. Oke, jadi tadi kan kita bicara terkait jaringan perpipaan ya. Jadi saya mau tanya nih, kira-kira mana sih yang lebih berbahaya, udara yang terjebak atau tekanan yang tinggi? Oke, teman-teman, ada yang ingin menjawab?
Eh, saya coba jawab ya, Mas Anggo. Ini kita diskusi ya, teman-teman. Mungkin nanti Ya, ada insight lain dari teman-teman. Kalau menurut saya keduanya itu berbahaya ya, Mas ya. Saling berkaitan juga karena ya, udara terjebak dapat membentuk kantong udara yang menghambat aliran dan memicu fluktuasi tekanan ya, sehingga tekanannya pun bisa menjadi tinggi dari adanya udara yang terjebak itu. Jadi saling keterkaitan. Sedangkan tekanan tinggi dapat merusak pipa dan sambungan yang ada. Nah, eh, udara yang terjebak ini sering menjadi penyebab terjadinya lonjakan tekanan, sehingga pengendalian udara dengan air valve itu penting untuk menjaga tekanannya tetap stabil. Maka dari itu tadi yang kita sama-sama bahas ya, bagaimana sistem perpipaan yang baik seperti itu ya, adanya air valve yang tentu tadi dibahas Mas Arzain dan saya juga ya, untuk mencegah terjadinya kerusakan pada perpipaan baik dari udara yang terhambat ataupun dari tekanan air yang tinggi seperti itu. Itu mungkin dari pandangan saya, Mas Reri ya, Mas Reri dan Mas Tangguh serta teman-teman lainnya, atau ada yang punya point of view lain, silahkan. Apa cukup menjawab, Mas Reri? Kalau ya cukup menjawab Mbak Adela. Jadi berarti sangat signifikan ya perannya ya dari si air valve ini buat ngerilis pressure-pressure di jaringan perpipaan yang ada ya. Saya sepakat sih akan hal itu. Cukup Betul, menjawab betul. Mas Tangguh, Mbak Adela. Terima kasih, Mas Reri. oke, teman-teman. Mungkin sudah dua pertanyaan dan sudah dua jawaban juga ya kita lakukan. Mungkin buat teman-teman nanti yang nonton di YouTube juga kalau ada yang ingin bertanya, bisa di kolom komen nanti yang jawab ada Mas Heri, Mas Arjen, Pak Peri, Mas Yuda, Mbak Adela, Mbak Adisa, sama saya juga. Oke, mungkin ini ya, kita udah sampai di penghujung acara podcast pada pagi hari ini. Mungkin akhir kata ya dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman narasumber atas sharing yang sangat insightful ya, dan juga membuka wawasan kita semua nih terkait dengan masalah distribusi air, air valve, dan lain sebagainya gitu ya. Semoga teman-teman peserta juga yang sudah aktif melalui kolom komen nantinya juga dapat manfaat dari kita ya. Jadi saya mewakili kelompok 6 ya, memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan dan juga hal yang kurang berkenan ya. Buat teman-teman semua, akhir kata semoga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke.